Pernah kepikiran nggak sih, waktu kalian lagi login ke portal sekolah atau pas lagi ngerjain ujian online, apa ya yang sebenarnya kerja di belakangnya? Hari ini, kita bakal bongkar ruang mesin sebuah sekolah modern buat ngintip teknologi yang bikin semuanya lancar jaya. Setiap kali kalian ngeklik sesuatu, download materi, atau ngirim jawaban pas ujian online, itu semua tuh memicu sebuah sistem yang kompleks dan ya nggak kelihatan. Jadi gimana kalau kita coba ikuti alur datanya, kita cari tahu kayak apa sih sistem di baliknya? Nah, untuk ngebongkar ini, kita akan ikut tour eksklusif. Kita bakal ngintip langsung ke ruang servernya SMKN 3 Singaraja. Kita bakal lihat sendiri gimana mereka membangun fondasi digital yang setiap hari melayani ribuan siswa dan guru. Yuk, kita mulai. Oke, perjalanan kita mulai dari luar ya. Gimana caranya data dari internet bisa sampai ke laptop atau HP kalian yang ada di sekolah? Ternyata semuanya itu harus lewat satu gerbang utama, semacam penjaga pintu digital gitu. Alurnya sebenarnya cukup simpel loh, kayak pos pemeriksaan aja. Tiap kali kalian buka website sekolah atau akses e-rapor, permintaan kalian itu harus ngelewatin 3 perhentian utama ini sebelum akhirnya sampai ke tujuan di dalam jaringan sekolah. Nah, perhentian pertama itu ya ini, si router mikrotik. Coba deh bayangin, dia ini kayak polisi lalu lintas di persimpangan jalan digital yang super sibuk. Router inilah yang tugasnya ngatur semua lalu lintas data, mastiin koneksi kita aman pakai firewall, ngebagi jatah koneksi atau bandwidth secara adil, dan ngarahin setiap data ke server yang benar. Oke, setelah berhasil lolos dari Pak Polisi, data kita akhirnya tiba di pusatnya. Disinilah ada 2 kekuatan utama. Sepasang otak digital yang jadi jantung dari seluruh operasi sekolah. Eits, jangan bayangin ini komputer biasa yang ada di rumah ya. Ini tuh 2 server kelas enterprise, HP Proliant, yang emang dirancang buat kerja non-stop 24/7. Mereka lah tulang punggung fisiknya yang siap menangani permintaan dari ribuan pengguna sekaligus. Kekuatan pertama datang dari prosesornya. Masing-masing server ini punya 16 otak atau CPU. Kenapa ini penting banget? Coba bayangin pas seluruh sekolah lagi ujian online serentak. Nah, kekuatan pemrosesan yang segede inilah yang mastiin servernya nggak bakal lemot atau ngeheng, bahkan di bawah tekanan paling berat sekalipun. Terus, ada memorinya atau RAM yang kapasitasnya hampir 128 GB. Gede banget. Kalau CPU itu otak, nah RAM ini bisa kita sebut meja kerja yang super duper luas. Meja yang besar ini bikin server bisa nanganin banyak aplikasi dan permintaan dari banyak orang secara bersamaan. Jadi semuanya jalan cepat dan responsif, tanpa jeda. Punya mesin yang kuat itu satu hal. Tapi cara pakainya secara cerdas itu hal lain. Dan disinilah letak kejeniusan dari sistem di SMKN 3 Singaraja. Mereka nggak numpuk semua pekerjaan cuma di satu mesin. Dan ini dia nih, ide cerdasnya. Mereka bagi tugas. Server pertama fokus ngurusin semua urusan dapur internal, kayak data administrasi, rapor, dan yang paling krusial, server ujian. Sementara itu, server kedua jadi wajah publiknya. Dia yang melayani website sekolah, portal login, dan sistem pembelajaran. Artinya apa? Gini, kalaupun website lagi sibuk banget diakses banyak orang, sistem ujian yang super penting itu bakal tetap aman dan gak akan terganggu. Ini strategi yang brilian banget kan? Tapi ya gitu, sistem yang hebat itu nggak pernah benar-benar selesai. Tim IT di sana tahu betul kalau pekerjaan nggak berhenti cuma karena server udah nyala. Kuncinya adalah perbaikan terus-menerus, biar semuanya tetap optimal. Fokus mereka saat ini tuh bukan nambah-nambahin fitur baru, tapi justru bikin sistem yang udah ada jadi lebih stabil dan efisien. Ini soal mastiin semua layanan bisa ngobrol satu sama lain lewat single sign-on atau SSO. Cukup satu kali login untuk semuanya. Tujuannya simple, data aman dan akses buat semua orang tetap ngebut. Oke, kita udah lihat semua detail teknisnya. Tapi pada akhirnya, apa sih artinya semua ini buat siswa dan guru? Kenapa kita perlu peduli sama semua perangkat keras dan konfigurasi ini? Nah, ini dia tujuan akhirnya. Semua server, router, dan konfigurasi yang rumit itu bekerja tanpa kita sadari untuk satu tujuan utama, menjadi tulang punggung yang kuat bagi pendidikan dan memastikan pengalaman belajar kita semua berjalan tanpa ada gangguan. Kalau infrastrukturnya solid, kalian nggak perlu khawatir ujian tiba-tiba error atau portal belajar jadi lemot pas lagi butuh-butuhnya. Kalian bakal dapat pengalaman digital yang mendukung proses belajar, bukan malah menghalangi.
Inilah hasil nyata dari semua kerja keras di ruang server. Sebagai penutup, coba deh pikirin sejenak tentang sekolah kalian sendiri. Dari semua layanan digital yang ada, entah itu portal ujian, LMS, perpustakaan online, mana sih yang menurut kalian paling nggak bisa digantikan? Jawaban kalian mungkin banget akan menunjukkan betapa vitalnya fondasi teknologi yang tak terlihat. Seperti yang baru aja kita bedah hari ini,